Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2 Nama yang tidak asing. Ya, aku akan mengirim uang muka padamu. Jawab Fed dengan entengnya. Apa? Uang muka? Tanya Alea terbata. Fed menghela nafas, ia memijat kembali pelipisnya. Saat mendengar pertanyaan dari gadis belia di hadapannya. Berikan sekarang nomornya. Pinta Fed dengan kesal. Alea terjingkat, ia buru-buru memberikan nomor rekeningnya. Saat mendengar suara Fed yang mulai kesal. Alea memainkan jarinya, ia melirik ponselnya. Saat mendapatkan notifikasi dari aplikasi bank yang ia gunakan. Mata Alea membulat sempurna saat melihat nominal yang tertera di layar ponselnya. Bahkan seumur hidup, baru pertama kali ini ia mendapat transferan sebanyak itu. Tuan, sebanyak ini? Tanya Alea tergagap. Ya, dan aku akan bayar sisanya setelah kau berhasil melakukan pekerjaan ini. Jawab Fed seraya meletakkan ponselnya di meja. Alea memegangi dadanya, ia rasa ingin pingsan karena melihat nominal yang diterima olehnya. 100 juta? Astaga, ini banyak sekali. Batin Alea geleng-geleng tidak menyangka. Fed bangkit, ia melambaikan tangannya kepada seseorang yang membuat Alea kebingungan. Alea lantas membalik badannya. Ia melihat seorang wanita berpakaian kasual datang mendekati mereka berdua. Selamat siang, Pak Fed. Sapa wanita dengan sopan. Fed mengangguk singkat. Ia mempersilakan Bu Maisa untuk duduk di kursi kosong yang ada di sana. Fed beralih melirik Alea yang kebingungan, tentu saja ia yang akan menjelaskannya nanti. Selamat siang, Pak Fed dan Bu Maisa menggantung ucapannya seraya menatap Alea. Alea, jawab Alea tersenyum ramah. Oke, sudah cukup berkenalannya. Saya tidak mau basa-basi, jadi langsung ke pembicaraan inti saja ya. Ucap Fed dengan serius. Fed menatap Alea. Alea, dia adalah HRD di perusahaan milik pria yang akan kau goda. Di sana kau akan menjadi seorang sekretaris atas bantuan Bu Maisa. Dengan posisi itu, kau harus bisa mensukseskan rencana ini. Kau mengerti? Tanya Fed setelah menjelaskan. Sekretaris, jadi saya akan menjadi sekretaris pria itu. Tanya Alea memastikan. Benar, dan nama pria itu adalah Tristan. Jawab Fed sekaligus memberitahu nama si pria. Jadi Alea, besok datang ke kantor ini ya. Saya akan menunggu kedatangan kamu, ucap Bu Maisa seraya memberikan kartu namanya. Alea hanya mengangguk patuh dan pasrah. Ia tidak akan mungkin menolak lagi. Apalagi Fed telah memberinya uang muka yang tidak sedikit. Pak, bisa Anda jelaskan mengapa Anda ingin saya melakukan ini? Tanya Alea ragu-ragu. Tristan menikahi kekasih saya, dan mereka terlihat hidup dengan bahagia. Saya tidak suka itu, saya ingin kekasih saya kembali. Dan hanya satu cara membuat mereka berpisah, yaitu orang ketiga. Jelas Fed.
Linda pernah bilang padaku, ia akan menceriakan Tristan apabila pria itu kedapatan selingkuh. Tambahnya semakin memperjelas. Alea memegangi dadanya, ia begitu syok mendengar penjelasan dari pria di depannya ini. Tapi bagaimana jika pria itu menolak saya, apalagi istrinya cantik? Ujar Alea sudah ketakutan. Fed terkekeh. Itulah tugasmu, Alea, buat dia tergoda padamu, sehingga dia akan berselingkuh denganmu. Jawab Fed dengan pelan. Jika tugas saya sukses, saya bisa lepaskan dari perjanjian kita. Tanya Alea tidak kalah pelan. Tentu saja, bahkan kau bebas jika ingin lanjut menjadi selingkuhannya. Jawab Fed kemudian memberikan selembaran kepada Alea. Ini surat perjanjian kita, di sana tertulis bahwa jika kau menipuku, maka kau harus membayar dendanya 2 kali lipat. Baca jika kau mau, kemudian tanda tangani. Tutur Fed dengan serius. Alea mengambil kertas tersebut. Ia membaca poin demi poin yang tertulis di atas kertas putih itu. Alea mengambil pulpen di meja lalu segera menandatanganinya. Ia butuh uang, dan inilah yang ia lakukan. Fed mengambil kembali kertas itu lalu menyimpannya. Ia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Alea. Semoga kau sukses dengan rencana ini. Ucap Fed. Alea membalas uluran tangan Fed. Terima kasih, Tuan. Balas Alea pelan. Pagi hari yang cerah ini membawa Alea ke sebuah perusahaan yang berada di gedung tinggi puluhan lantai. Hari ini menjadi hari pertamanya bekerja di perusahaan SGR Industrial. Alea pergi tidak seorang diri, melainkan bersama wanita yang ia temui kemarin bersama Fed, Maisa. Sudah siap, Alea? Tanya Maisa dengan lembut, namun tegas. Alea menatap gedung di hadapannya dengan gemetaran. Hari ini ia datang ke perusahaan tersebut untuk menjadi sekretaris, sekaligus melakukan tugas tersembunyinya, yaitu sebagai perusak rumah tangga orang. Sudah, Bu? Jawab Alea singkat. Alea berusaha menahan nafas dan merapikan pakaiannya. Ketika kakinya mulai menginjak area gedung yang begitu elit, Alea dan Bu Maisa masuk menggunakan kartu akses yang dimiliki Bu Maisa, sementara Alea belum. Masuklah, tutur Bu Maisa seraya mempersilahkan Alea masuk ke dalam lift. Alea mengangguk paham. Ia pun segera masuk bersama HRD perusahaan tersebut, yang menekan angka 16 yang menandakan bahwa ruangan atasan ada di sana. Kita akan ke ruangan Pak Tristan, dia adalah CEO kita. Dan kau akan bekerja sebagai sekretarisnya, ucap Bu Maisa menjelaskan. Baik, balas Alea mengangguk paham. Alea berusaha mengatur nafas. Ia memainkan kukunya satu sama lain guna menetralisir kegugupan yang dirasakan saat ini. Otak Alea langsung berpikir yang tidak-tidak. Bagaimana jika ia yang disuruh oleh menggoda pria bernama Tristan itu malah berakhir mendapatkan tamparan keras. Tanpa terasa, akhirnya mereka berdua sampai di lantai tujuan. Bu Maisa jalan duluan, sementara Alea mengikuti. Selamat pagi, Bu. Sapaan karyawan mulai didengar oleh Alea yang terlontar untuk Bu Maisa. Tentu saja hal itu akan terjadi, mengingat posisi Bu Maisa yang cukup penting.
Langkah Bu Maisa terhenti membuat Alea ikut berhenti. Alea bisa membaca dengan jelas nama yang tertempel di pintu ruangan tersebut. Tristan Sagara Kusuma, Chief Executive Officer. Batin Alea membaca nama yang tertulis. Membaca nama itu seketika membuat pikiran Alea blank. Ia seperti pernah mendengar nama itu. Nama yang tidak asing bagi pendengaran dan juga hatinya. Alea, ayo masuk. Ajak Bu Maisa setelah mengetuk pintu ruangan tersebut. Alea menurut, ia mengikuti langkah HRD itu ke dalam ruangan sang CEO. Mata Alea tidak henti menjelajah ruangan yang mewah dan elegan itu dengan kagum. Selamat pagi, Pak. Saya datang ke sini dengan membawa calon sekretaris Anda. Saya sudah melakukan proses demi proses kepadanya. Ucap Bu Maisa dusta. Bagaimana tidak dusta, Alea bahkan tidak mengirim lamaran apapun. Apalagi mengikuti proses demi proses seperti yang diucapkan HRD itu. Ia bisa berdiri di perusahaan besar ini karena tugasnya dari Fed, yaitu menjadi perusak rumah tangga sang CEO. Alea menelan gumpalan selaivanya. Ia tidak bisa melihat wajah CEO itu karena tertutup oleh tubuh Bu Maisa. Kau atur saja, saya memang sangat membutuhkan sekretaris yang pintar dan kompeten. Jika kau sudah yakin, maka saya akan terima dia sebagai sekretaris. Ucap pria yang duduk di kursi kebesarannya. Dan tetap lanjut mengetik kata demi kata di laptopnya. Alea semakin terdiam. Ia bahkan sampai menutup mulutnya sendiri. Saking terkejutnya mendengar suara yang familiar di telinganya. Bu Maisa menggeser tubuhnya, membuat Alea kini bisa melihat wajah pria tampan di kursi kebesarannya. Alea, dia Pak Tristan. Dia adalah CEO SGR Industrial. Dan mulai hari ini kamu yang akan membantu tugasnya. Ucap Bu Maisa. Alea tidak menyahut, ia masih terkejut dengan wajah yang ia lihat saat ini. Alea masih ingat siapa si pemilik wajah tampan di hadapannya sekarang. Flashback on. Alea baru saja keluar dari kelasnya setelah bel berbunyi. Seperti biasa di setiap harinya. Ia akan pulang bersama teman sebangkunya dengan berjalan kaki, sebab rumah mereka yang tidak terlalu jauh. Sebelum pulang ke rumah, baik Alea dan temannya Risa itu biasa jalan-jalan di sekitar taman. Lea, ke rumah gue yuk. Ajak Risa tiba-tiba seraya bangkit dari kursi taman. Mau ngapain? Gue harus buru-buru pulang sebelum Kak Firda pulang. Sahut Alea bingung, tumben sekali temannya itu mengajak ke rumahnya. Sebentar aja, nanti gue anterin deh pulangnya. Balas Risa kemudian menarik tangan Alea. Dari sekolah, rumah Risa memang lebih dekat dibandingkan dengan rumah Alea. Alea harus melewati satu RT dulu untuk sampai di rumahnya. Alea pasrah saat tangannya ditarik ke rumah temannya. Dan saat ia sampai di sana, ternyata rumah Risa cukup ramai. Riz, rumah lo rame banget. Bisik Alea pelan. Risa tertawa, ia menatap sahabatnya lalu manggut-manggut. Gak apa-apa. Itu cuma teman abang gue. Yuk masuk. Ajak Risa menarik kembali tangan Alea. Saat sampai di dalam rumah, terlihat ada abang dari Risa dan dua temannya. Mereka tampak mengobrol dan tertawa bersama, sebelum terhenti karena mereka masuk.
Ada Alea, ucap Aji, abangnya Risa. Iya, Kak, mau main di sini sebentar, balas Alea malu-malu. Iya nggak apa-apa, Lea, nginep sekalian juga nggak dilarang, balas Aji bergurau. Alea hanya tersenyum tipis. Ia pun mengikuti langkah Risa yang mengajaknya ke dalam kamar gadis itu. Tanpa Alea sadari sejak tadi ada yang memperhatikannya dengan intens. Pria itu berkali-kali ikut tersenyum ketika melihat Alea yang malu-malu. Naksir, bro, tanya Aji seraya menyenggol bahu temannya. Pria itu menoleh, lalu terkekeh kecil. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya sama sekali. Naksir sih, yakin gue. Untung yang ditaksir bukan Risa, gebetan gue. Celetuk Zain seraya menepuk-nepuk bahu temannya itu. Tristan, itulah nama pria yang sejak tadi memperhatikan Alea dengan senyum-senyum. Ia merasa tertarik dengan gadis cantik, berwajah manis, yang baru pertama kali ia lihat di rumah temannya ini. Ini nomornya, terserah mau catat atau enggak, gue ke belakang dulu. Ujar Aji seraya memperlihatkan nomor Alea yang ia dapatkan dari adiknya. Tristan lantas segera mencatat nomor itu di ponselnya. Ia menyimpannya dengan nama Alea. Gila ya, kita beda 7 tahun loh sama mereka itu. Yakin dia mau sama kita? Tanya Zain teringat akan usia mereka yang terpaut lumayan jauh. Tristan mengangguk yakin. Pasti, gue bakal dapetin dia. Jawab Tristan. Sore harinya, Alea pulang dari rumah Risa dengan diantar oleh gadis itu. Ketika ia pulang, rumah Risa pun sudah sepi, menandakan bahwa teman-teman abangnya Risa sudah pergi. Makasih ya, Riz, mau mampir dulu? Tawar Alea dan Risa menjawabnya dengan gelengan kepala. Gue pulang ya, bye. Risa pun pergi dengan motornya. Setelah Risa pulang, Alea pun bergegas masuk. Ketika berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba ponsel Alea mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal. Siapa ya? Balas Alea saat pesan itu hanya berisi bacaan, "Halo, Alea." Setelah beberapa saat, pesan itu pun dibalas oleh si pemilik nomor tidak dikenal. Ternyata itu adalah Tristan, teman kakaknya Risa. Alea sebenarnya bingung mengapa teman kakak temannya itu menghubunginya. Tapi akhirnya ia tetap membalas pesan tersebut. Kata sang kakak, pesan orang yang isinya sopan itu harus dibalas. Sejak hari itu, Tristan terus menghubungi Alea, dan Alea yang tidak merasakan apapun terus saja membalasnya. Sampai suatu hari, Tristan mengajak Alea untuk jalan-jalan keluar. Tepatnya ke sebuah taman. Tristan juga mengajak makan gadis itu. Lo sama Risa udah lama jadi teman? Tanya Tristan seraya mengaduk makanan miliknya. Dari awal masuk SMA sih, Kak. Jawab Alea seadanya. Oh gitu, by the way lo punya pacar? Tanya Tristan lagi basa-basi. Alea menatap pria itu kemudian tersenyum. Enggak lah, Kak, aku masih sekolah, belum kepikiran ke sana. Jawab Alea, kalau misalnya ada yang suka sama lo, terus ngajak pacaran gimana?
Tanya Tristan semakin mengorek kepribadian Alea. Alea menatap Tristan serius. Ia semakin dibuat heran dengan sikap pria itu. Alea memilih diam. Ia tidak mau menjawab pertanyaan dari Tristan. Tristan yang tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya. Lantas memegang tangan gadis itu. Lea, gue suka sama lo. Ucap Tristan yang tidak bisa membendung perasaannya kepada gadis itu. Alea terkejut, ia lantas menarik tangannya yang ada di dalam genggaman tangan pria itu. Lea, gue, ucapan Tristan terhenti karena Alea bicara. Aku nggak bisa, Kak. Maaf, aku harus pulang. Balas Alea kemudian pergi begitu saja meninggalkan Tristan. Tristan menatap kepergian Alea dengan sesak. Apa dirinya terlalu cepat menyatakan perasaan? Sampai membuat gadis itu ketakutan. Sementara Alea, ia pulang dengan naik angkutan umum. Seluruh tubuhnya masih gemetar setelah mendapat pernyataan dari Tristan tadi. Maaf, Kak, tapi aku gak suka sama kamu. Aku mau menjalin hubungan dengan pria yang aku cintai. Gumam Alea lirih. Sejak hari itu baik Alea ataupun Tristan tidak lagi saling chatting. Alea melupakan begitu saja pernyataan cinta Tristan. Sementara pria itu tidak pernah lagi dilihat olehnya. Tristan bagai ditelan bumi. Flashback off. Alea, kamu kenapa melamun? Pak Tristan bicara sama kamu. Ucap Bu Maisa seraya menyenggol bahu gadis itu. Alea tersadar, ia menatap pria yang juga kini tengah menatapnya dengan dingin. Maafkan saya, Pak, saya. Ucapan Alea terhenti saat Tristan mengangkat tangannya. Meminta gadis itu untuk tidak bicara. Kalian boleh pergi, kau bisa bekerja mulai besok. Ucap Tristan tegas. Hari ini pun saya bisa, Pak. Ucap Alea membuat Tristan dan Bu Maisa menatapnya. Lea. Tegur Bu Maisa pelan. Azalea tersadar, ia buru-buru menatap Tristan yang memicingkan mata kepadanya. Baiklah, kau bisa bekerja mulai hari ini. Ucap Tristan, kemudian menghubungi seseorang. Tidak lama kemudian pintu ruangan Tristan terbuka. Terlihat pria yang berpakaian rapi seperti Tristan masuk. Dengan membawa beberapa map di tangannya. Pagi, Pak, ini dokumen yang Anda minta. Tutur Mondi, asisten pribadi Tristan. Berikan kepadanya, dan jelaskan apa saja tugasnya di kantor ini. Jangan sampai dia membuat kesalahan. Tegas Tristan tanpa menatap siapapun di ruangan itu. Baik, Pak. Balas Mondi patuh. Mondi menatap Alea. Mari saya jelaskan di luar. Tutur Mondi mempersilahkan Alea jalan duluan. Alea pun ikut saja. Pria itu sama dinginnya dengan Tristan. Tidak ada senyuman sama sekali di wajahnya. Alea, kamu bisa. Batin Alea yakin. Azalea diajak keluar ruangan Tristan. Dan diminta untuk duduk pada salah satu kursi yang ada di sana. Ia mengerutkan keningnya heran. Sepertinya meja ini yang akan menjadi tempatnya bekerja. Ini meja kerjamu, dan ini adalah jadwal kegiatan Pak Tristan.
Termasuk jadwal perjalanan dinas keluar kota dan luar negeri. Ucap Mondi seraya memberikan beberapa buah map kepada Alea. Kau pindahkan daftar ini ke komputer dan jadikan dalam file yang berbeda. Oh iya, minggu ini Pak Tristan ada meeting penting. Dan saya harap kau bisa menjalankan tugasmu dengan baik. Tambah Mondi, benar-benar tidak ada ekspresi di wajah pria itu ketika berbicara. Alea mengambil semua map di meja itu. Ia mengangguk patuh dan paham dengan apa yang Mondi katakan barusan. Baik, Pak, saya akan kerjakan semuanya, dan saya akan menjalani tugas ini dengan baik. Balas Alea. Mondi tidak membalas. Pria itu melenggang masuk ke dalam ruangan Tristan untuk menyelesaikan urusannya. Alea menghela nafas, ia merapikan meja kerja itu. Kemudian barulah menyalakan komputer yang akan menjadi tempatnya bekerja. Alea, kau gadis yang pintar. Kau bisa, ingat kakakmu. Ujar Alea dengan semangat. Alea pun mulai membuka map di tangannya. Ia melihat satu persatu jadwal dan mulai memindahkan data itu ke komputer. Alea bekerja dengan begitu serius, ia benar-benar akan menekuni posisinya saat ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang memenuhi kepala Alea. Apakah Tristan tidak mengenalnya? Kenapa pria itu tidak menolak dirinya sama sekali untuk menjadi sekretaris? Benar, Alea berpikir bahwa Tristan tidak akan menerima dirinya sebagai sekretaris. Mengingat bagaimana masa lalu mereka dulu. Namun ternyata pikirannya salah, Tristan menerimanya. Sementara itu di ruangan Tristan, pria itu juga terlihat fokus pada pekerjaannya. Mata dan jarinya sibuk dengan komputer. Sementara telinganya fokus pada ucapan asisten pribadinya. Pak, Nyonya menelpon, beliau mengatakan bahwa hari ini akan pergi bersama teman-temannya dan pulang terlambat. Ucap Mondi menjelaskan. Ketikan tangan Tristan terhenti, ia menatap Mondi sebentar. Lalu melirik ke arah ponselnya yang sengaja ia matikan agar fokus. Pantas saja dia menghubungimu, ponselku mati. Ucap Tristan lalu memijat pelipisnya. Pak, Anda butuh sesuatu. Tanya Mondi ketika melihat atasannya itu pusing. Ya, bilang pada sekretaris baru itu untuk membuatkan kopi untukku. Ucap Tristan tanpa menatap asisten pribadinya. Mondi menundukkan kepalanya sedikit. Ia pun pamit keluar dari ruangan Tristan untuk menemui Alea, sekretaris atasannya yang baru. Ketika keluar, ia tidak menemukan Alea di tempatnya. Kening Mondi mengerut, ia tidak tahu di mana keberadaan gadis itu sekarang. Kemana gadis itu? Gumam Mondi celingak-celinguk. Tidak lama kemudian Alea datang setelah kembali dari toilet. Ia terkejut melihat Mondi berdiri di dekat meja kerjanya. Pak Mondi, ada yang Anda butuhkan? Tanya Alea sopan. Tidak. Jawab Mondi singkat. Kau dari mana? Cepat buatkan kopi untuk Pak Tristan sekarang, dan antar ke ruangannya. Tambah Mondi menjelaskan secara datar. Baik, Jawab Alea patuh. Alea pun beranjak, namun ia baru ingat karena tidak tahu di mana pantry berada. Lurus saja, ada di sebelah kiri. Ucap Mondi, kemudian pergi meninggalkan Alea.
Alea pun beranjak ke arah yang sudah ditunjukkan. Ia menepuk jidatnya sendiri saat lupa menanyakan kopi apa yang diinginkan Tristan. Astaga, kopi hitam atau kopi susu? Gumam Alea kelupaan. Azalea terus berjalan menuju pantry. Ketika ia sampai di sana, ia tidak melihat siapapun di sana. Hal itu membuat Alea bingung untuk bertanya pada siapa. Kopi hitam kali ya? Gumam Alea kemudian membuat kopi hitam. Azalea tidak tahu apakah ia benar atau tidak. Tetapi yang jelas sekarang ini ia harus mengantarkan kopi tersebut kepada si pemilik. Alea membawa kopi itu dengan hati-hati. Ketika sampai di ruangan Tristan, ia mengetuk pintu dan membukanya perlahan. Alea berjalan perlahan mendekati Tristan yang masih fokus dengan pekerjaannya. Permisi, Pak, ini kopi yang Anda minta, ucap Alea seraya meletakkan kopi itu di meja. Tristan tidak membalas. Ia hanya diam tanpa melihat ke arah sekretarisnya sama sekali. Pak, ada yang Anda butuhkan lagi? Tanya Alea sopan. Tidak, pergilah. Jawab Tristan singkat. Alea pun pergi, ia hampir menggapai gagang pintu. Namun terhenti ketika pintu terbuka dan masuklah wanita cantik. Sayang, panggil wanita itu tanpa menghiraukan keberadaan Alea. Tristan tersenyum, ia membuka tangannya. Ketika melihat siapa yang datang ke kantornya sekarang. Marilah, katanya kamu mau pergi dengan teman-teman, kok kesini? Tanya Tristan lembut. Alea yang masih ada di sana bisa melihat bagaimana dua orang itu berinteraksi. Ini wanita cantik itu duduk di pangkuan Tristan dan bergelayut manja. Aku kangen kamu. Jawab wanita itu manja. Gemes banget, sini cium. Sahut Tristan dengan mesra. Alea buru-buru mengalihkan pandangannya. Ia keluar dari ruangan Tristan sebelum melihat adegan yang seharusnya tidak ia lihat. Jantung Alea berdetak kencang. Ia bahkan sampai memegangi dadanya dengan mata terpejam. Ada apa denganmu? Suara itu membuat Alea membuka matanya. Alea terkejut melihat Mondi yang sekarang berdiri tepat di depannya dengan tangan terlipat di dada. Dan sorot mata tajam seperti biasanya. Tidak, saya baru saja membawakan kopi untuk Pak Tristan. Jawab Alea jujur. Kening Mon mengerut, namun ia berusaha untuk percaya. Dan pergi dari sana untuk kembali ke ruangannya sendiri. Walaupun Mondi hanya asisten pribadi Tristan. Tapi pria itu tetap memiliki ruangan pribadi yang sengaja difasilitasi oleh Tristan. Alea pun kembali duduk di meja kerjanya. Ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Daripada mengingat adegan yang tadi ia lihat di dalam ruangan atasannya. Ketika melihat interaksi antara Tristan dan perempuan tadi. Membuat nyali Alea semakin menciut. Ia bisa melihat bahwa Tristan begitu mencintai perempuan itu. Bersambung.